tidak salah lihat, batinnya syok. Pakaian macam apa ini? Ucapnya tanpa sadar terdengar oleh Aksa. Kau menghina pakaian yang kuberikan, ha? Pakik Aksa membuat Claudia memutar tubuhnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak tuan suami, jawabnya santai. Cepat ganti, tita Aksa. Oke tuan suami, jawab Claudia berlari menuju kamar mandi. Hei, kau mau kemana, ha? Tanya Aksa saat melihat istrinya berjalan menuju kamar mandi. Ke kamar mandi? Tuan suami, bukankah tuan suami memintaku untuk mengganti pakaianku? Tanyanya kebingungan. Ganti di tempat. Tita Aksa membuat lagi dan lagi Claudia terkejut. Apa tuan suami? Pekiknya. Aksa menutup telinganya dan memberi tatapan tajam ke arah istrinya. Kau pikir aku tuli, ha? Pekiknya. Bukan seperti itu tuan suami. Tapi aku bisa ganti pakaian di dalam kamar mandi. Kenapa harus di sini tuan suami? Tanya Claudia terbata. Memangnya kenapa, ha? Cepat lakukan. Apa yang aku perintahkan? Pekik Aksa membuat mau tak mau Claudia menurunkan resleting belakangnya. Dia memang laki-laki mesum. Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Dia memang suamiku, tapi aku belum siap melihatkan tubuhku di hadapannya, batin Claudia. Cepat, lepas baju saja lama sekali, ketus Aksa. Aku malu tuan suami, ucap Claudia memberanikan diri. Kemarilah, tita Aksa menepuk tepi ranjangnya yang kosong. Cepat kemarilah, sambungnya lagi. Claudia menelan salivanya sesak payah. Langkahnya terasa berat saat berjalan menuju suaminya. Duduk, tita Aksa. Claudia menjatuhkan tangannya dan melihat istrinya melucuti pakaiannya. Pergilah, ketus Aksa kemudian merebahkan tubuhnya menatap langit-langit kamarnya. Apa dia benar-benar tidak mengenal pria itu? Apa dia mengatakan yang sebenarnya? Apa yang aku pikirkan? Kenapa tadi aku malah ingin menyentuhnya? Ucapnya dalam hati. Claudia berlari menuju kamar mandi dan menutup pintu rapat-rapat. Dirinya merasa dipermainkan oleh suaminya. Setelah aku hampir melepas semua dress ini, Tuan Aksa malah memintaku pergi dari hadapannya. Apa dia tengah mengerjaiku? Pria menyebalkan, ucapnya sembari meremas pakaian pemberian suaminya. Waktu terus berputar. Tak terasa malam hari sudah dilewati Claudia dengan tragis. Karena semalam dirinya terlambat keluar kamar mandi, akhirnya Aksa memintanya tidur di sofa dan Claudia pun menerimanya dengan lapang dada. Pagi hari, Aksa menggeliat saat mendengar samar-samar suara gemercik air dari kamar mandi. Perlahan kedua kelopak matanya terbuka dan melihat jarum jam pendek menunjukkan pukul 5 pagi. Siapa yang mandi di pagi hari? Gumamnya, lalu tak melihat istrinya tertidur di sofa. Karena sudah tahu siapa orang di dalam kamar mandi, Aksa memutuskan untuk memejamkan matanya lagi. 15 menit berlalu, Aksa tidak bisa masuk ke alam mimpinya lagi dan dia memutuskan untuk berpura-pura tidur karena tak ingin melihat wajah istrinya. Dan Claudia yang lupa membawa pakaian ganti pun keluar kamar mandi hanya menggunakan handuk yang dililiti tubuhnya. Claudia berjalan santai karena dia berpikir bahwa suaminya masih terlelap tidur. La 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 la. Claudia bernyanyi melewati ranjang suaminya tak sengaja. Claudia tersanjung kaki kursi meja rias membuatnya terjatuh. Au, sakit. Yis, kaki. Kenapa tersandung sih? Untung teriakan mulutmu tidak keras. Coba kalau keras, pasti tuan suami sudah bangun dan aku dimarahi karena mengganggu tidurnya. Kesalnya sembari mengusap kakinya tanpa dosa, sadari kalau handuk yang melindungi tubuhnya sudah jatuh ke lantai. Claudia berdiri dan melihat handuknya terjatuh di lantai. Aksa yang tengah mengintip pun terkejut saat melihat tubuh polos istrinya. Sebisa mungkin, Aksa memejamkan matanya dan melupakan apa yang dia lihatnya. Sial. Kenapa aku harus melihatnya sih? Batinnya. Aduh, handukku jatuh. Lirik Claudia mengambil dan melilitkannya lagi. Untung tuan suami masih tidur, jadi aku tidak mendengar repetan dan permintaannya yang aneh atau mengataiku. Sakit sekali rasanya dihina oleh suami sendiri.
Tapi mau bagaimana lagi, dia suamiku, dan berkatnya aku bisa terbebas dari keluarga yang menyebalkan itu. Ujarnya kemudian melanjutkan langkahnya menuju walk-in closet. Aksa mengembuskan nafasnya lega setelah kepergian istrinya. Akhirnya dia pergi juga, lirihnya. Ting tong, suara bel membuat Claudia yang sedang memakai baju pun refleks berlari keluar walk-in closet. Siapa yang datang di pagi hari? Gumamnya membuat Aksa kembali berpura-pura tidur. Apa jangan-jangan Kak Radit? Sambungnya lagi. Ting tong. Kasian juga kalau dibiarkan menunggu di depan pintu. Lebih baik aku suruh masuk saja. Ujarnya lagi sembari memakai celana pendeknya. Lumayan kaos sama celananya pas di tubuhku. Aku harus berterima kasih kepada Kak Radit. Aksa pura-pura menggeliat dan membuka kelopak matanya. Kau ingin kabur ya? Pakiknya mengejutkan Claudia yang sedang memutar gagang pintu kamarnya. Tuan suami, kau sudah bangun? Tanya Claudia. Sebentar ya tuan suami, kelihatannya di luar ada tamu. Jadi aku mau memastikan dulu. Setelah aku mengetahui tamu di depan, aku akan membantu tuan suami pindah posisi, ucapnya lembut. Siapa tahu di luar ada Kak Radit, sambungnya lagi. Tidak perlu, ketus Aksa melihat penampilan istrinya. Kau ingin menggoda tamu itu kan? Ketusnya lagi. Menggoda tamu? Gumamnya lirih. Aku tidak tahu apa yang kau maksud tuan suami. Alasan saja, cepat ganti pakaianmu, ketus Aksa. Claudia mengangguk patuh. Iya tuan suami, tapi sebelumnya aku harus membukakan pintu untuk tamu yang datang. Hanya memutar gagang pintu, setelah itu kau yang temui. Aku tidak tega membiarkan tamu di luar menunggu lama, jawab Claudia mengatupkan kedua tangannya di dada. Aku bersikap seperti ini karena aku takut kau marah, tuan suami, dengan dirimu sendiri yang kesusahan membuka pintu, batin Claudia. Semua yang berada di dalam apartemen ini akan mengikuti peraturanku termasuk kau. Jadi, sekali lagi kau membantah perintahku. Jelas Aksa. Aksa menjalankan kursi rodanya seorang diri sampai di depan pintu apartemen. Ting tong, bel luar apartemen terus berbunyi membuat pendengaran Aksa terganggu. Jika Radit datang, pasti dia sudah membuka pintu ini tanpa memencet bel. Itu artinya orang di luar bukan Radit melainkan Ayah atau Fajri. Gumamnya menarik nafasnya dalam-dalam mengeluarkannya perlahan. Apa mereka tidak tahu kalau pengantin baru tidak boleh diganggu? Benar-benar menyusahkan. Aku harus memulai drama dan jangan sampai aku terpengaruh ucapan busuk mereka, sambungnya lagi. Aksa memutar gagang pintu dan pintu pun terbuka. Orang ini, batin Aksa terkejut. Berani-beraninya kalau dia membawa pria ini ke apartemenku. Apa dia pikir orang lumpuh sepertiku tidak bisa bertindak? Enak saja, dia mau bermesraan di apartemen orang. Jika terus seperti ini, aku harus bertindak. Geram Aksa meremas jemarinya erat. Maaf, perkenalkan nama saya Agam, saya CEO sekaligus dokter. Kedatangan saya kemari karena saya mendapat tugas dari rumah sakit untuk mengecek kondisi saudara Aksa. Apa benar apartemen ini kediaman pasien Aksa? Tanyanya.